Pada video kali ini, saya akan membahas tentang organisasi agribisnis. Organisasi agribisnis itu apa sih? Nah, oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Organisasi agribisnis adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang perekonomian dalam sektor pertanian. Pada umumnya terbentuk sebagai badan usaha. Nah, badan usaha adalah kesatuan hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Nah, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk dasar organisasi. Yang pertama itu ada perusahaan perseorangan, yang kedua ada persekutuan, yang ketiga ada perseroan atau badan hukum, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu ada koperasi. Kita bahas satu-satu ya. Perusahaan perseorangan adalah bentuk organisasi bisnis yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang. Pemiliknya memiliki kendali penuh atas semua keputusan bisnis dan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kewajiban dan utang perusahaan. Biasanya, modal yang digunakan berasal dari kekayaan pribadi pemilik. Kelebihan dari bentuk ini adalah kemudahan dalam pendirian dan pembubaran, serta pemilik mendapatkan semua keuntungan. Namun, bentuk ini memiliki risiko tinggi karena tanggung jawab yang tidak terbatas dan keterbatasan dalam mendapatkan modal tambahan. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu ada persekutuan. Persekutuan adalah bentuk organisasi bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang berbagi keuntungan dan kerugian. Para mitra memiliki tanggung jawab bersama dan biasanya didirikan berdasarkan perjanjian tertulis yang mengatur pembagian keuntungan, tanggung jawab, dan aspek lain dari kemitraan. Kelebihan dari bentuk ini adalah modal yang lebih besar dari keahlian serta keterampilan yang lebih beragam dibandingkan perusahaan yang sebelumnya, yaitu perusahaan perseorangan. Namun, potensi konflik antara mitra dan tanggung jawab tidak terbatas. Nah, itu yang akan menjadi sebuah kekurangan di bentuk organisasi ini. Yang selanjutnya yaitu perseroan adalah bentuk organisasi bisnis yang merupakan badan hukum terpisah dari pemiliknya dengan hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum. Pemilik perseroan atau pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimiliki. Perseroan biasanya memiliki dewan direksi yang mengawasi manajemen perusahaan. Keuntungan dari bentuk ini yaitu termasuk tanggung jawab terbatas bagi pemilik dan kemampuan untuk mengumpulkan modal dalam jumlah besar melalui penjualan saham. Namun, proses pendirian yang kompleks biasanya yang lebih tinggi dan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah itu yang menjadi sebuah kekurangan untuk jenis organisasi ini. Selanjutnya yaitu yang terakhir koperasi. Koperasi adalah bentuk organisasi bisnis yang dimiliki dan dijalankan oleh anggota untuk keuntungan bersama. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan sebuah keputusan, terlepas dari jumlah modal yang diinvestasikan. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bentuk usaha. Yang pertama, ada jumlah biaya pengorganisasian. Yang kedua, ada tingkat kesulitan pengaruh organisasi. Yang ketiga, jumlah modal yang dibutuhkan. Nah, yang keempat yaitu jumlah modal pemilik yang tersedia. Yang kelima, kemudahan untuk peroleh tambahan modal. Yang keenam, tingkat kerahasiaan perusahaan. Yang ketujuh, besarnya risiko. Dan yang terakhir, yaitu jenis bisnisnya. Kami mengambil sebuah contoh kasus di salah satu kecamatan di Kabupaten Pelalawan, yaitu mengenai analisis kinerja koperasi Panca Eka Tama di Desa Meranti, Kecamatan Pangkalan Puras, Kabupaten Pelalawan. Langsung saja kita bahas. Koperasi Panca Eka Tama adalah koperasi yang bergerak di bidang kelapa sawit. Koperasi ini dibentuk tahun 1996 dengan modal awal Rp50.000 yang diangsur 5 kali oleh pengurus. Tahun 1998, Koperasi Panca Eka Tama resmi dibentuk dengan badan hukum nomor 30 BHKDK. Jumlah anggota Koperasi Panca Eka Tama yaitu 40 orang dengan rincian pemilik kebun yaitu 394 laki-laki dan 6 wanita. Luas areal kebun plasma koperasi yaitu 800 hektar yang dibagi ke dalam 20 hamparan yang masing-masing hamparan
dikelola oleh satu ketua kelompok tani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja koperasi Panca Ekatama ditinjau dari analisis rasio keuangan dan analisis nilai tambah ekonomi atau economic value added, dan melihat perkembangan koperasi secara finansial selama 5 tahun terakhir. Likuiditas koperasi tahun 2008 sampai tahun 2012 memperlihatkan rasio cepat, rasio lancar, rasio kas yang berfluktuasi dan tidak stabil. Rasio likuiditas tertinggi terjadi pada tahun 2011. Nah, pada periode yang sama, rasio solvabilitas koperasi sedikit demi sedikit dapat memperbaiki keadaan hutang koperasi sehingga rasio hutang atas modal mengalami penurunan hingga akhir periode tersebut. Hutang atas aktiva lebih cenderung normal dan mengalami penurunan sedikit demi sedikit. Profitabilitas koperasi atau margin laba kotor dan margin laba bersih berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan secara perlahan. Penurunan ROI dan ROE terjadi selama periode tersebut yang dapat berdampak buruk bagi koperasi. Rasio aktivitas koperasi ini sudah cukup baik. Koperasi memiliki EFA positif yang menandakan bahwa tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh koperasi melebihi biaya modal. Keadaan ini menunjukkan bahwa koperasi berhasil menciptakan nilai tambah bagi pemilik modal. Hal ini sejalan dengan tujuan memaksimumkan nilai koperasi, dengan kata lain, kinerja keuangan koperasi ini baik. Perkembangan koperasi selama 5 tahun terakhir memperlihatkan kinerja finansial yang berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan. Peranan manajer koperasi dalam mengelola dan mengontrol berbagai aktivitas koperasi dapat ditingkat untuk menjaga agar kinerja koperasi tetap baik atau semakin meningkat lagi. Jadi sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga dari apa yang saya jelaskan dapat membantu teman-teman untuk lebih menambah wawasan. Terima kasih.